Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Dia memang menderita luka yang sangat serius. Dia dan Wuya sebagian besar telah menghancurkan segel tali merah milik penguasa Istana Miluo, tetapi ketika kekuatan yang tersisa meledak, dia masih terluka parah. Mata vertikal Kinmu di tengah alisnya melihat semua yang terjadi di dasar laut yang kacau dengan jelas. Tuan Muda Wuji telah terhantam ke dasar laut oleh sisa kekuatan segel tali merah milik Master Istana Miluo. Kekuatan telapak tangan itu hampir menghancurkan Tuan Muda Wuji. Wuji menggunakan segala cara untuk melawan, tetapi semuanya sia-sia. Serangan Master Istana Miluo hampir melenyapkan seluruh tubuhnya. Perubahan pada segel simpul tali merah tidak sesederhana segel. Perubahan rune di dalamnya sangat indah. Hampir setiap rune di dalam simpul itu tercetak pada setiap rune Ki Vital Wuji, dengan kuat menekan kultivasinya. Kalau saja simpul merah itu tidak sebagian besar sudah aus, segel penguasa istana-istana Miluo pasti sudah memusnahkan kultivasi Wuji dan langsung membunuhnya. Justru karena Kinmu telah melihat kejadian ini, dia berani bersikap begitu yakin. Kalau tidak, dia pasti sudah meninggalkan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat di sini dan berbalik untuk pergi pada saat pertama. Kepala istana-istana Miluo tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 di 16 era alam semesta. Seni ilahinya dapat dikatakan tak terukur. Sulit membayangkan betapa kuatnya dia saat masih hidup. Tatapan Tuan Muda Zi Xiao dan Tuan Muda Ling Xiao tertuju pada Wuji, dan mata mereka berbinar. Kesempatan mereka akhirnya tiba. Jika mereka bisa menyingkirkan Tuan Muda Wuji dan Pak Tua Wuya, itu sudah cukup bagi mereka untuk turun. Jika mereka dapat menahan Kinmu di sini, mereka tidak akan punya perlawanan lagi. Penghormatan surgawi Yue sedikit gugup. Dia melihat sekeliling, mengamati ekspresi dan gerakan halus semua orang, mencoba mencari kesempatan untuk menyerang. Pada saat itu, pohon dunia dan lubang pembuangan masih saling memusnahkan. Kemampuan Pak Tua yang tak terbatas terus menurun, dan aura Tuan Muda Wuji juga semakin melemah. Namun, Kinmu tidak membiarkannya bergerak, hal ini membuatnya merasa tidak nyaman. Semua orang di jurang besar itu tidak bergerak, hanya riak-riak mengerikan yang meletus ketika pohon dunia dan lubang pembuangan itu saling memusnahkan yang mendatangkan malapetaka. Tiba-tiba, suara sitar perlahan terdengar. Di sekitar Tuan Muda Zi Xiao, ribuan negeri asing muncul sekali lagi, berubah menjadi surga agung yang suci dan hikmat. Tuan Muda Ling Xiao mengangkat tombak daunnya dan menusukkannya ke lautan kekacauan. Itu seperti jarum dewa yang menstabilkan riak-riak lautan kekacauan. Pak Tua Wuya berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan pohon dunia, mencoba menstabilkan tren pemusnahan pohon dunia dan lubang pembuangan. Di antara semua orang, dialah yang paling menderita. Puncaknya adalah pada akhir zaman ke-16. Pada saat itu, ada banyak praktisi Tao dan jumlahnya tak terhitung. Itu juga merupakan masa ketika dia paling kuat. Dia tak tertandingi. Namun, ketika dia tiba di zaman ke-17, dia tidak menyangka Tai Yi akan menyelinap dan merasuki Tai Yi dari zaman ke-17. Tai Yi langsung menebas tubuh utamanya dengan kapak dan membakar api ketenangan yang membara. Setelah kebangkitannya, pohon dunia tidak pernah pulih ke puncaknya. Kultivasinya saat ini bahkan tidak mencapai 1% dari saat puncaknya. Jika dia meninggal di sini, itu akan terlalu pengecut. Dia mendongak dan menatap langit. Daun teratai yang digunakan Kinmu untuk menyegel pintu masuk Great Abyss telah dihancurkan oleh simpul merah milik Master Istana Miluo, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi, Kinmu dan yang lainnya tidak bergerak, jadi dia juga tidak berani melakukan gerakan apapun. Pada saat itu, siapapun yang melakukan gerakan pertama dapat dikepung dan diserang oleh yang lain. Tuan Muda Wuji menahan luka-lukanya dan melihat sekeliling, dia mencibir, jika guru tidak bisa membunuhku, maka jangan pernah berpikir tentang itu. Kalian semua berpikir bahwa guru dapat menyingkirkanku setelah melukaiku dengan serius dan mengorbankan sampah tua itu. Wuya, benar-benar mimpi musim semi dan musim gugur. Bukankah kalian terlalu meremehkanku? Di bawah kakinya, singgasana teratai yang hancur muncul sekali lagi. Ia berputar terus-menerus dan menyusun kembali dirinya sendiri. Daun-daun teratai yang hancur di permukaan laut juga dipulihkan sekali lagi. Tombak dao di tangan Tuan Muda Ling Xiao yang menekan lautan kekacauan primal bergetar terus-menerus. Sebagian tidak dapat menekan lautan kekacauan primal, dan ekspresinya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi serius. Sekalipun Tuan Muda Wuji terluka sedemikian rupa, dia masih memiliki kekuatan yang jauh di luar jangkauannya. Tuan Muda Zi Xiao melambaikan tangannya dan menaruhnya di sitarnya. Ujung sitar terbuka dengan suara "da" memperlihatkan gagang pedang.
Tuan Muda Zixiao memegang gagang pedang dengan tangannya, dan urat-urat di punggung tangannya menyembul keluar. Sitar tersebut merupakan senjata dao milik mendiang istrinya, dan pedang di dalam sitar tersebut merupakan senjata dao miliknya. Setelah menjadi tuan muda keempat Istana Miluo, karena ia merindukan mendiang istrinya, ia terus menyempurnakan senjata dao istrinya. Kekuatan sitar telah lama melampaui kekuatan bertahun-tahun yang lalu. Namun, senjata yang paling cocok untuknya adalah pedang dalam gukin, pedang dalam gukin. Itu adalah senjata yang pernah digunakannya untuk mencapai dao ketika ia menjadi Kaisar Agung Alam Semesta, menekan sejarah panjang alam semesta. Qin Mu menarik napas panjang, dan hati Yue yang sangat suci pun tergerak. Ia bergegas ke samping dan melihat cahaya buah dao menembus kekacauan di aula kekacauan di belakangnya, menerangi aula tersebut. Penghormatan surgawi Yue menoleh ke belakang untuk melihat, dan dia melihat rantai dao terjalin dalam buah dao, menyinari pohon dunia Qin Mu dengan sangat terang. Di pohon dunia, tanda-tanda ribuan daun mengalir terus-menerus. Dao besar bagaikan seekor naga, berubah menjadi tanda-tanda daun dan cabang. Mu juga sudah menggunakan semua metodenya. Hati Yue yang sangat suci menjadi hancur. 3 buah dao dan 3 bunga dao milik Qin Mu memancarkan fenomena aneh berupa 16 sungai panjang kekacauan, yang mirip dengan 16 sungai panjang di aula kekacauan. Ini adalah alam dao surgawi Qin Mu yang ke-36, namun masih belum rampung. Lonceng banjir alam semesta adalah ranah dao surgawi ke-35 milik Qin Mu. Dia telah mengolahnya 3000 tahun yang lalu, tetapi Qin Mu telah menghabiskan lebih dari 3000 tahun di ranah dao surgawi ke-36, dan itu hanya dalam bentuk awalnya, dia belum sepenuhnya mengolah ranah ini. Di alam dao surgawi ke-35, Su Senghua, Lan Yutian, Kaisar Pendiri, Awal Tertinggi, dan yang lainnya telah banyak membantu Qin Mu. Namun, ketika ia mencapai alam dao surgawi ke-36, bahkan keberadaan seperti Su Senghua dan Lan Yutian tidak dapat membantunya sedikitpun, ia hanya dapat memahaminya sendiri secara perlahan. Qin Mu bahkan merasa bahwa tingkat alam dao ini mungkin mengharuskannya untuk kembali ke masa lalu dan mengalami 16 zaman alam semesta sebelum ia dapat menyelesaikannya. Akan tetapi, seni ilahi yang terkandung dalam alam dao surgawi ke-36 sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Qin Mu siap menggunakan jurus ini, yang menunjukkan bahwa dia tidak cukup percaya diri untuk menghadapi situasi saat ini. Jurus ini belumlah matang, jadi jika ia menggunakannya secara gegabah, ada kemungkinan besar pihak lain akan menggagalkannya dan menempatkannya dalam posisi pasif. Memercikkan. Pak Tua Wuya mengambil segenggam air kekacauan untuk membersihkan noda darah di wajahnya, memecah kesunyian. Wajahnya tidak lagi ramah dan bersahabat seperti sebelumnya, dan ada aura hijau di wajahnya. Dia mencibir dan berkata, "Wuji, kita hanya punya satu cara, dan cara itu adalah membunuh mereka semua. Setelah itu, aku akan meninggalkan Sin Hole, dan kau juga bisa melarikan diri." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tuan Muda Wuji telah membuat gerakan yang berani. Ledakan, lautan kekacauan primordial mendidih, mengguncang tangan Tuan Muda Ling Xiao hingga gemetar. Tombak dao tidak dapat menahan lautan kekacauan primordial ini. Tuan Muda Ling Xiao melompat tinggi dan berputar di udara. Dia mencabut tombak dao dan mengayunkannya ke arah Wuji. Pada saat yang sama, Tuan Muda Zi Xiao mencabut pedang di sitarnya. Suara sitar bergema dan terbang di sekelilingnya. Dalam sekejap, sosoknya yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di mana-mana di surga yang luas di negeri asing, menusuk ke arah Wuji dari segala arah. Di sisi lain, Pak Tua yang tak terbatas berteriak keras. Dia tidak peduli apakah pohon dunia akan rusak atau tidak, dan dia menusukkan akar yang tak terhitung jumlahnya ke lautan kekacauan. Hantu buah yang tak terhitung jumlahnya muncul di pohon dunia, dan sosok Pak Tua yang tak terbatas melayang di antara mereka. Dia merentangkan tangannya keluar, dan cabang-cabang pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya langsung berubah menjadi lengan. Pohon dunia itu bagaikan monster yang memiliki lengan yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing tangannya mengeluarkan seni ilahi untuk menyerang Ling Xiao, Zi Xiao, dan Qin Mu. Pada saat itu, Qin Mu melangkah maju sambil menghadapi ribuan seni ilahi. 16 sungai kekacauan berputar di sekitar tubuhnya, dan waktu dan ruang yang tak terbatas muncul. Seni ilahi Pak Tua tanpa batas melewati 16 sungai kekacauan, mereka menghilang ke dalam waktu dan alam semesta yang tak terbatas. Seni ilahinya tidak benar-benar menghilang. Sebaliknya, mereka terus melewati ruang dan waktu. Beberapa mungkin mencapai sisi Qin Mu di saat berikutnya, sementara yang lain mungkin membutuhkan ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun untuk mencapai sisinya. Ada juga seni ilahi yang mungkin membutuhkan miliaran tahun atau bahkan ratusan miliar tahun untuk mencapai sisi Qin Mu. Pada saat itu,
akan menjadi masalah apakah lelaki tua Wuya ada di sana atau tidak. Ini adalah salah satu kegunaan menakjubkan dari surga ke-36 alam Dao Qinmu. 16 sungai panjang kekacauan bersilangan di sekitar Qinmu, membentuk lingkaran besar. Lingkaran-lingkaran ini bukanlah lingkaran sempurna, tetapi cukup untuk memblokir semua serangan. Dapat dikatakan bahwa mereka kebal terhadap semua mantra. Di samping Tuan Muda Wuji, daun-daun teratai tumbuh menjulang seperti hutan daun teratai, menghalangi langkah kaki mereka bertiga. Di tengah hutan itu terdapat Tuan Muda Wuji dan 16 platform teratai tingkat jalan. Tuan Muda Wuji melambaikan lengan bajunya, dan lautan kekacauan membubung ke angkasa, tergantung terbalik. Qinmu, Ling Xiao, dan Zi Xiao menyerbu ke dalam hutan daun teratai, dan serangan terkuat mereka meledak. Cahaya pedang Tuan Muda Zi Xiao adalah yang tercepat, terbang dari segala arah untuk meratakan hutan daun teratai dan memotong daun teratai tersebut. Roda tombak panjang Tuan Muda Ling Xiao turun dan menghantam bagian atas kepala Wuji. Cahaya panggung teratai di bawah kaki Wuji bersinar terang dan membentuk 16 lapis pertahanan, membekukan surga ungu di negeri asing yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya mustahil baginya untuk menerobos pertahanan panggung teratai. Namun, pada saat berikutnya, 16 sungai kekacauan Qinmu menembus pertahanan panggung teratai tingkat 16, memungkinkan tombak Tuan Muda Ling Xiao menghantam bagian atas kepala Wuji. Tuan Muda Langit Ungu pun segera mengendalikan pedang Dao miliknya untuk menyerang panggung teratai. Ledakan, Wuji hancur bersimbah darah oleh tombak itu. Ia meraih tangkai daun teratai dan menusukkannya ke dada Ling Xiao. Tangannya yang lain meraih ujung tombak dan mengayunkan Ling Xiao ke arah Qinmu. Qinmu dan Ling Xiao terbang mundur. Suara mendesing. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuh fisik Wuji dari segala arah. Tiba-tiba, lautan kacau yang menggantung terbalik di langit menghancurkan banyak negeri asing, surga yang agung, menjadi berkeping-keping. Tuan Muda Zi Xiao terhuyung-huyung dan terbang keluar untuk memperlihatkan tubuh aslinya, yang ditekan ke tubuhnya oleh lautan kacau. Satu ruas simpul akar teratai terbang keluar dari laut dan bertiup di udara. Tuan Muda Zi Xiao tampak seperti hendak berubah menjadi abu. Qinmu menstabilkan tubuhnya dan 16 sungai panjang mengalir keluar untuk melindungi Zi Xiao. Wus, aliran udara dari 16 lubang simpul akar teratai masih melewati sungai panjang dan menembus tubuh Tuan Muda Zi Xiao. Luka-luka di tubuhnya bersinar dari depan ke belakang, dan darah menyembur keluar dari luka-luka itu. 32 pilar darah mekar di udara, mereka seperti bunga teratai. Tuan Muda Ling Xiao menyerang ke depan sekali lagi dan beradu langsung dengan Wuji. Bayangan tombak berputar-putar di sekitar tubuh Wuji, tetapi tidak mampu menembus pertahanan Wuji. Setiap serangan tombaknya akan menemui jurus pamungkas mini. Ujung tombak menusuk jurus pamungkas, dan mata Wuji bersinar terang. Dua pilar cahaya gelap bersinar, satu di tubuhnya dan yang lainnya di tombak Dao. Ling Xiao memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Tombak itu bengkok, dan hampir terpelintir menjadi lingkaran. Tubuh tombak itu dipenuhi jejak erosi. Tubuhnya yang memuliakan surga luas juga akan runtuh di bawah penerangan cahaya hitam. Qinmu telah mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah untuk menyelamatkan Ling Xiao, tetapi ketika dia baru saja menyelamatkan Ling Xiao, dia dipukul oleh tangan Wuji. Tubuhnya bergetar tak terkendali, dan meledak dengan ledakan. Tubuh jasmani dan roh primordialnya benar-benar mengembang dengan cepat, berubah menjadi langit berbintang di alam semesta. Ini adalah kesengsaraan penciptaan kehidupan, dan bahkan Qinmu akan merasa kesulitan untuk menahan seni ilahi kesengsaraan yang begitu besar. Tepat saat Wuji hendak melancarkan jurus Dewa Malapetaka kehancuran untuk menghancurkan Qinmu sekaligus, Tuan Muda Zi Xiao datang dengan luka-luka, dan cahaya pedangnya menusuk ke punggungnya. Wuji melambaikan lengan bajunya, dan tubuh jasmani Tuan Muda Zi Xiao terpelintir dan terkompresi menjadi titik kecil. Kemudian meledak dan hampir berubah menjadi kekacauan. Alam semesta tempat Qinmu berubah tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi kekacauan. Aula kekacauan muncul, dan Qinmu bergegas keluar dari sana. Dia merentangkan kelima jarinya, dan salah satunya membekas di wajah Wuji sementara tangannya yang lain mengeksekusi seni ilahi yang tidak mudah. Dia menyelamatkan Zi Xiao yang akan berubah menjadi kekacauan. Wuji melambaikan tangannya, dan Qinmu batuk darah. Dia terbang mundur dan menabrak pohon dunia yang sedang bergegas. Wah, wah. Tepat saat Qinmu mendarat di tanah, terdengar suara dua benda berat yang menghantam tanah. Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Zi Xiao juga menabrak pohon dunia. Pak Tua Wuya langsung menyerang mereka bertiga, namun saat melihat mereka bertiga menahan luka-lukanya, Pak Tua Wuya sudah bersimbah darah dan tergeletak di akar pohon sambil terengah-engah. Mereka bertiga menenangkan diri dan menatap Wuji,
hanya melihat bekas telapak tangan berwarna merah tua di wajahnya yang tertanam dalam di kedalaman wajahnya, menekan hidung, mata, dan mulutnya ke kepalanya. Itulah kekuatan segel simpul tali merah yang telah dipahami Qin Mu. Ling Xiao meluruskan tombak Dao Ling Xiao dan memakukan Wuji ke panggung teratai sementara pedang Dao Zi Xiao memotong semua kelopak di panggung teratai. Wuji batuk darah berulang kali dan ingin berjuang, tetapi dia tidak bisa. Zi Xiao memanggil sitar kuno dan suara sitar pun terdengar, bersiap memberikan pukulan terakhir kepada Wuji dan lelaki tua Wuya. Pada saat yang sama, suara Guqin juga datang dari aula kekacauan di belakang Qin Mu. Penghormatan surgawi Yue duduk di aula dengan ekspresi tenang saat ia memainkan lagu yang diciptakan oleh mendiang istri Zi Xiao. Musik sitar bergema di istana kekacauan primal, dan niat membunuh melonjak di mata tuan muda Zi Xiao. Namun, saat melodi lagu pencapaian Dao Zi Xiao terdengar, niat membunuh di matanya berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan kenangan dan kerinduan. Hanya orang yang paling penuh kasih sayang yang bisa menjadi orang paling suci. Akan tetapi, bahkan orang yang paling penyayang dan suci pun dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Tuan muda Zi Xiao mampu mencapai tahap ini dan menjadi tuan muda istana Miluo karena emosinya terkonsentrasi dan kuat. Namun, kelebihan ini juga menjadi kelemahannya. Saya masih belum bisa menghadapi wanita ini secara pribadi. Tuan muda Zi Xiao benar-benar ingin berhenti mendengarkan lagu Dao. Ia ingin segera membunuh Dewa Yue dengan suara sitar. Namun, ia tidak dapat bergerak. Seiring berjalannya waktu, kerinduannya kepada mendiang istrinya semakin dalam dan semakin kuat. Meskipun dia tahu bahwa kerinduan semacam ini sangat merugikannya, dia tidak sanggup untuk menyerah. Setelah menyerah, dia bukan lagi dirinya. Ling Xiao, kata tuan muda Zi Xiao dengan susah payah. Sebenarnya, dia tidak perlu mengingatkannya lagi, tuan muda Ling Xiao sudah bergerak. Langkah tuan muda Ling Xiao sangat agresif dan menentukan. Dia langsung menyerbu ke aula kekacauan di belakang Qin Mu dan menggunakan gerakan mematikannya yang paling kejam untuk menyerang Yue, sang dewa surgawi. Dewa Yue sama sekali bukan tandingannya. Bahkan jika dia menggunakan tubuh fisik Dewa Yue yang luas, Dewa Yue pasti tidak akan bisa menghalangi satu gerakan pun darinya. Qin Mu memblokirnya dengan tubuhnya, dan 16 sungai kekacauan primordial berputar di sekelilingnya, memblokir serangan Ling Xiao. Old Seven, gerakanmu ini belum sempurna, masih jauh dari sempurna. Tuan muda Ling Xiao melolong panjang dan menyerbu ke dalam 16 sungai kekacauan purba. Sosoknya bagaikan tombak panjang, menunggangi angin dan memecah ombak saat ia langsung menyerangnya. Dia melambaikan tangannya, lalu bayangan tombak menusuk ke dalam sungai, membekukannya dan membuatnya tidak dapat bersirkulasi. Dibandingkan dengan ketidakberdayaan Pak Tua Wuya saat menghadapi gerakan Qin Mu, dia jauh lebih santai. Tidak ada seni ilahi Pak Tua Wuya yang dapat melakukan apapun terhadap Qin Mu, tetapi dia dapat melihat kelemahan dalam teknik dan seni ilahi Qin Mu. Ledakan. Tuan muda Ling Xiao menerobos 16 sungai kekacauan, dan keduanya saling bertabrakan. Qin Mu menggunakan tangannya sebagai pedang, dan bab pembukaan surga pun meledak. Tuan muda Ling Xiao mengeksekusi seni ilahi agung yang diciptakan oleh Tuan Istana Mikrov untuk menghadapi Tuan Tiandu. Keduanya bertarung dengan cepat di depan aula kekacauan, dan sosok mereka langsung melesat turun. Cici suaranya yang merdu. Lubang berdarah ada di sekujur tubuh Qin Mu, dan bab pembukaan surga hancur total. Sial! Lonceng banjir semesta yang telah menekan lelaki tua Wuya terbang mendekat, dan dengan suara lonceng itu, Tuan muda Ling Xiao terlempar. Begitu tubuhnya terbang keluar, tombak Dao yang telah menusuk dada Tuan muda Wuji terbang mendekat dan menusuk lonceng banjir semesta, hampir menembus lonceng besar itu. Lonceng besar itu berputar dan gagang tombak diarahkan ke arah Tuan muda Ling Xiao. Tuan muda Ling Xiao mengulurkan tangannya saat dia terbang mundur. Dia meraih gagang tombak dan menjentikkannya dengan kuat, membuat lonceng besar itu terbang. Di akar pohon dunia, lelaki tua Wuya berjuang untuk bangkit. Melihat situasi ini, dia menggertakkan giginya dan memanggil mana yang tersisa untuk mengirim ketiga orang itu terbang dari pohon. Kekuatan pohon dunia tidak lagi seperti dulu. Ia membawa lelaki tua Wuya dan bergegas keluar dari jurang besar di lubang pembuangan. Pada saat yang sama, di platform lotus dari lubang pembuangan, Tuan muda Wuji akhirnya bangkit. Dia dengan paksa memanggil mana terakhirnya untuk terbang ke langit dan juga bergegas keluar dari jurang besar lubang pembuangan. Zi Xiao, melihat ini, Tuan muda Ling Xiao berteriak dengan tegas, jika kamu masih tenggelam dalam pikiranmu, kamu pasti akan merusak sesuatu yang besar. Diteriaki olehnya, Tuan muda Zi Xiao terbangun dari lamunannya. Namun, lagu Dao milik Yang Mulia Yue telah mencapai tahap kritis, yang membuat hati Dao-nya goyah.
Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meninggalkan segalanya demi mendengarkannya. Tuan Muda Zi Xiao menggertakkan giginya dan mencabut pedang dao miliknya. Sambil memegang pedang di tangan kirinya, ia membentuk mantra pedang dengan tangan kanannya dan menyeka jari-jarinya pada pedang dao. Darah berceceran di pedang dao. Mantra pedang tangan kanannya dan dua jari terpotong. Darah mengalir keluar dari tubuh pedang dao dan terbang menuju istana kekacauan primal. Ketika Tuan Muda Ling Xiao melihat ini, dia bergegas maju. Bayangan istana Ling Xiao yang berharga muncul di belakangnya. Langit ke-40 alam dao berubah menjadi bayangan para dewa yang memenuhi langit. Mereka menopang tombaknya dan menusukkannya, seolah-olah semua dewa dari 16 era alam semesta sebelumnya telah muncul. Suara dao bernyanyi dengan keras, membuat tombaknya sangat mendominasi. Tuan Istana Miluo tidak sombong dan lembut seperti batu giok. Ini adalah tempat di mana bahkan Tuan Istana Miluo tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Ling Xiao. Tuan Muda Ling Xiao datang dengan serangan yang sangat kuat. Qin Mu mengangkat tangannya dan menyerang. Dengan suara berdenting yang keras, mulut lonceng banjir alam semesta menghadap Ling Xiao. 5 dao tertinggi berevolusi, dan 10.000 dao langit dan bumi melonjak keluar, berubah menjadi sejarah alam semesta yang luas dan kuno. Dentang. Tombak dao Tuan Muda Ling Xiao menusuk lonceng itu dengan kekuatan yang tak tertahankan, menembus galaksi dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. 5 dao tertinggi di lonceng itu seperti naga, menekan tombak dao. Namun, tombak ini menembus 5 dao tertinggi, akhirnya, menembus bola ki kekacauan di telapak tangan Qin Mu. Ujung tombak dengan jejak darah mengalir keluar dari punggung tangan Qin Mu. Tombak dao menekan telapak tangannya dan menusuk ke depan, menusuk dadanya. Tuan Muda Ling Xiao melangkah maju dengan sekuat tenaga, memegang tombak di kaki Qin Mu saat ia menginjak laut kekacauan. Ia berlari kencang dan memaksanya menjauh dari aula kekacauan. Cahaya darah di pedang dao Tuan Muda Zi Xiao terbang melewati punggung Tuan Muda Ling Xiao dan masuk ke aula kekacauan. Pada saat yang sama, hati Qin Mu bergerak sedikit dan menutup pintu. Ketika pintu hendak menutup, cahaya darah telah terbang ke aula melalui celah. Suara dentang terdengar dan suara sitar di aula pun terhenti. Kesadaran Tuan Muda Zi Xiao langsung pulih, dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Dia tiba-tiba menggulung sitar mendiang istrinya dan terbang ke udara. Sitar itu terbang di belakangnya dan bergegas menuju Pak Tua Wu Ya dan Tuan Muda Wu Ji yang telah melarikan diri bersamanya. Saudara keempat masih belum keluar dari bayang-bayang Dao Heart. Tuan Muda Ling Xiao sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak melihat kejadian di aula kekacauan primal, dia dapat menebak dari alunan musik sitar bahwa cahaya pedang Zi Xiao tidak membunuh Yang Mulia Yue secara langsung. Sebaliknya, cahaya pedang itu memotong senar sitar Yang Mulia Yue terlebih dahulu, lalu membunuh Yang Mulia Yue dengan satu tebasan pedang. Hal ini dikarenakan ia sangat merindukan mendiang istrinya sehingga ia tidak dapat menyerang langsung Dewa Yue. Ia memotong senar sitar sehingga Zi Xiao tidak dapat memainkan lagu Dao. Hanya ketika tidak ada gangguan dari alunan sitar, ia dapat membunuh Dewa Yue. Tuan Muda Ling Xiao memiliki pemahaman yang jelas tentang perubahan dalam hati Dao Zi Xiao. Tiba-tiba, lingkaran cahaya reinkarnasi berputar, dan keterampilan Dao Qin Mu berubah drastis. 6 roda surgawi muncul dari lautan kekacauan. Tanpa penindasan Tuan Muda kedua Wuji, lautan kekacauan langsung menjadi medan perang utama Qin Mu. Ketika 6 roda surgawi muncul dari laut, batu-batu kekacauan primal yang besar terbang bersama dengan seni ilahi Qin Mu. Roda surgawi 6 jalur adalah seni ilahi surgawi ke-33 milik Qin Mu. Berdiri di permukaan laut, batu-batu kekacauan utama terus bergabung dengan roda surgawi 6 jalur, dengan cepat membentuk jalur reinkarnasi. Jantung Tuan Muda Ling Xiao berdebar karena takut, dan dia segera menghunus tombaknya dan pergi. Tombak jalan itu menembus langit dan menerobos jalur reinkarnasi sebelum roda surgawi 6 jalur yang dibentuk oleh batu kekacauan purba terbentuk sepenuhnya. Suara mendesing. Di bawah, lengan baju Qin Mu bergetar dan lautan kekacauan membubung ke angkasa, semakin tinggi dan tinggi, mengikutinya dari dekat. Di kedua sisi Tuan Muda Ling Xiao, jurang besar runtuh dengan cepat. Batu-batu kekacauan besar jatuh dari kedua sisi dan tersapu oleh roda surgawi 6 jalur yang semakin tinggi dan tinggi, menjadi bagian dari roda surgawi 6 jalur. Dia menghancurkan jurang besar yang menjadi lubang pembuangan. Tuan Muda Ling Xiao tercengang. Tanpa penindasan yang tak terbatas, Qin Mu dapat dikatakan sebagai penguasa jurang besar reruntuhan yang kembali, namun dia benar-benar telah menghancurkannya. Kecepatan roda surgawi 6 jalur yang naik menjadi semakin cepat, mengejarnya dari dekat. Kecepatan runtuhnya Grid Abyss juga menjadi semakin cepat, terus memperkuat roda surgawi.
Melihat bahwa ia tidak akan mampu lolos dari jurang besar reruntuhan yang kembali, Tuan Muda Ling Xiao tiba-tiba berbalik di udara dan menusuk roda surgawi 6 jalur dengan tombaknya. Di dalam roda surgawi, Qin Mu mengangkat kepalanya dan batu-batu kekacauan di laut beterbangan, berubah menjadi pedang batu di tangannya. Qin Mu mengangkat pedangnya dan menusukkannya ke atas. Tombak Tuan Muda Ling Xiao menusuk ke dalam roda surgawi 6 jalur, namun cahaya pedang kekacauan Qin Mu menembus jantung alisnya. Tuan Muda Ling Xiao mendengus teredam dan terlempar tinggi ke angkasa, terpental keluar dari jurang besar reruntuhan yang kembali. Dia mengangkat tangannya dan menyeka bekas luka berdarah di jantung alisnya, tetapi dia tidak merasakan apapun yang aneh. Tubuhnya masih melayang mundur, dan dia semakin menjauh dari jurang besar yang runtuh itu. Jurang besar yang runtuh yang tergantung di langit runtuh dan jatuh dari dalam. Tak lama kemudian, dengan suara keras yang menggetarkan dunia, roda surga yang terbuat dari batu kekacauan membelah lubang pembuangan yang runtuh. Kemudian, terdengar gemuruh keras lainnya. 5 roda surga lainnya berputar sendiri dan membelah lubang pembuangan, mereka muncul di layar langit. Di balik layar langit adalah lautan kekacauan yang menutupi langit. Qin Mu berdiri di permukaan laut dalam keadaan bereinkarnasi. Di mata Tuan Muda Ling Xiao, kepalanya berada di atas kakinya, tetapi tempat itu memiliki alam semestanya sendiri. Qin Mu tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan. Qin Mu tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia menyapu lautan kekacauan dan menggunakan sisa-sisa dao agung dari jurang maut untuk menyapu bersih kekosongan terakhir dari istana leluhur. Tuan Muda Ling Xiao berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang membelah langit untuk mencari Tuan Muda Zi Xiao, Pak Tua Wuya, dan Tuan Muda Wuji. Si Tua Tujuh memang orang gila. Kalau dia dengan paksa menghancurkan reruntuhan yang kembali dan menyegel istana leluhur, dia pasti tidak akan membiarkan Wuji dan Wuya melarikan diri. Mereka pasti masih berada di istana leluhur. Ia berpikir dalam hati, jika aku membunuh mereka, yang keempat dan aku bisa turun. Qin Mu sepenuhnya menyegel langit istana leluhur sebelum datang ke aula kekacauan. Dia berdiri di depan pintu dan ragu-ragu sejenak sebelum mendorong aula kekacauan terbuka dan berjalan masuk. Di aula kekacauan, 16 sungai panjang kekacauan mengalir di dalamnya. Itu adalah 16 kesengsaraan yang harus dilaluinya untuk menjadi dao kekacauan. Itu adalah sungai-sungai yang tidak berani dia masuki sampai sekarang. Di permukaan sungai kekacauan panjang ke-14, sebuah sitar mengambang di sana dengan tenang. Qin Mu mengangkat tangannya, dan sitar itu pun terbang. Senarnya sudah putus sepenuhnya, dan ada bekas luka pedang berwarna merah darah di atasnya. Qin Mu menatap sungai kekacauan ke-14. Itu adalah zaman ke-14 alam semesta. Pendeta Yue seharusnya telah tersambar cahaya pedang Tuan Muda Zi Xiao ketika ia mundur ke sungai kekacauan ke-14. Ia telah memotong sitar dan membunuhnya. Di masa depan, saat aku kembali ke masa lalu, aku akan kembali ke masa ketika Tuan Muda Zi Xiao menyerang dan menyelamatkanmu. Qin Mu menyimpan sitarnya dan berjalan keluar dari Hall of Chaos. Lengan bajunya berkibar saat dia meninggalkan lautan kekacauan. Yue, bagimu, itu hanya terjadi saat kau jatuh ke sungai dan bisa menemuiku dalam sekejap, tetapi bagiku, aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu. Waktu yang harus kau tunggu sangat singkat, tetapi waktu yang harus ku tunggu sangat lama. Senyuman muncul di wajah Qin Mu, dan tatapannya menjadi semakin dalam. Namun, kita bisa bertemu lagi. Dampak pertempuran di reruntuhan yang kembali sangat besar. Jurang besar reruntuhan yang kembali hancur total, hanya menyisakan 6 roda surgawi yang terbuat dari batu kekacauan yang berdiri di lautan kekacauan di langit. Pak Tua Wuya dan Tuan Muda Wuji keduanya terluka parah, Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat tidak dapat menghabisi mereka sepenuhnya. Dalam pertempuran istana leluhur, ibu kota Jade, ketiga kekuatan bertempur dengan sengit dan menderita banyak korban. Ketika Qin Mu pergi ke ibu kota Jade, Zi Xiao Ling Xiao yang mengejar lelaki tua tak terbatas dan Tuan Muda Wuji, tidak punya pilihan lain selain meninggalkan mereka berdua dan kembali ke ibu kota Jade. Mereka memiliki kemampuan untuk membunuh Pak Tua tak terbatas dan Tuan Muda Wuji, tetapi jika demikian halnya, kekuatan ibu kota Giok pasti akan dihancurkan oleh Qin Mu. Demi melindungi ibu kota Jade, mereka tidak punya pilihan selain melepaskan kesempatan besar ini. Qin Mu memimpin para praktisi kuat perdamaian abadi keluar dari ibu kota Giok, dan pada saat yang sama, ia melindungi pasukan di bawah komando Pak Tua Wuya. Hal ini membuat para praktisi kuat di bawah Pak Tua Wuya tercengang. Jika kamu mati, kamu akan menguntungkan Tuan Muda ketiga dan keempat istana Miluo. Kaisar pendiri, Qin Mu, dan yang lainnya melindungi bagian belakang. Dia menjelaskan kepada orang-orang itu, meskipun Supreme Beginning dapat melarutkan pengorbanan darah, itu hanya dapat melarutkan sebagian dari kekuatannya.
Jika kamu mati, Tuan Muda ketiga dan keempat akan mengumpulkan lebih banyak energi untuk memudahkan mereka turun. Karena itu, kamu belum bisa mati. Ketika Supreme Beginning dapat sepenuhnya melarutkan energi pengorbanan darah, kamu bisa mati. Para praktisi kuat di bawah lelaki tua Wuya awalnya merasa sedikit bersyukur, tetapi ketika mereka mendengar itu, sedikit rasa syukur terakhir menghilang. 7 tua. Tuan Muda Ling Xiao tahu dia tidak bisa menahan mereka, jadi dia segera memberi perintah untuk menghentikan pengejaran dan menghadapi Qin Mu dari kejauhan. Kakak kedua Wu Ji masih dibebaskan, katanya dengan dingin. Bahkan jika kamu menghancurkan jurang besar lubang pembuangan, dia akan kembali ke kondisi puncaknya cepat atau lambat. Pada saat itu akan menjadi bencana bagi semua makhluk hidup. Akibat jahat ini harus disalahkan padamu. Qin Mu mengingat lonceng banjir alam semesta dan menggantungnya di depan aula kekacauan. Kakak ketiga, kedatangan Istana Miluo akan menghancurkan semua dunia di alam semesta dan menyebabkan alam semesta zaman ke-17 jatuh ke dalam kehancuran. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Siapa yang harus disalahkan atas hasil yang jahat ini? Perintah guru adalah membiarkanmu kembali ke alam semesta yang melahirkanmu. Namun, kamu telah melanggar perintah guru. Bagaimana ini harus dihitung? Tuan Muda Ling Xiao memegang tombaknya, dia mendengus dingin. Guru telah mengkhianati cita-citanya. Sebagai seorang murid, aku harus mengambil cita-cita guru dan terus maju. Hanya dengan begitu aku akan menjadi penerusnya yang sebenarnya. Tuan Muda ketujuh dari Istana Miro, hanya Zixiao dan aku yang akan mewarisi cita-citanya. Yang lainnya, seperti kamu, Wu Ji, dan Grand Supreme, semuanya pengkhianat. Qin Mu tertawa keras dan membawa semua orang pergi. Tuan Muda Ling Xiao mengawasinya pergi dan membawa semua orang kembali ke Istana Miro. Namun, dia tidak melihat Tuan Muda Zixiao. Tuan Muda keempat telah kembali ke masa lalu. Praktisi Dao yang dikendalikan oleh Tuan Muda keempat mendapatkan kembali kendali atas tubuh jasmaninya dan berkata, ketika dia pergi, aku merasakan kesedihan dan kerinduan yang mendalam di hati Dao-nya. Tuan Muda Ling Xiao terdiam. Dia tahu bahwa Zixiao telah membunuh bulan suci surgawi dan mengganggu jalan Dao Zixiao, yang telah membangkitkan kerinduannya pada mendiang istrinya. Rekan Taois Hao, tubuhmu mengalami pertempuran hebat di akhir dan hancur beberapa kali. Kemudian, tubuhmu ditusuk melalui ruang di antara kedua alismu oleh saudara ketujuh, tetapi tidak terluka. Aneh sekali. Tuan Muda Ling Xiao mengembalikan tubuhnya kepada Yang Mulia Hao, katanya, saudara ketujuh sangat licik. Sulit untuk mengatakan apakah dia memiliki rahasia tersembunyi di pedang itu. Namun, ketika saya menyelidiki, saya tidak merasakan sisa-sisa kemampuan ilahi. Namun, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Anda adalah seorang praktisi Dao dari Istana Miluo kami. Saya tidak akan melihat Anda terluka. Dia memanggil banyak guru aula dan praktisi Dao dari Istana Miluo. Dia memberi instruksi, dasar rekan Daois Hao dangkal. Kalian bisa mengajarinya teknik Daois dan kemampuan ilahi Istana Miluo kita. Terlepas dari apakah itu seorang praktisi Dao, guru aula, atau teknik Daois dan kemampuan ilahi Tuan Muda kita, dia bisa mempelajarinya sesuka hati. Kalian juga harus hati-hati mempelajari luka pedang di antara alisnya untuk melihat apakah yang ketujuh telah merusaknya. Aku perlu memeriksa yang keempat agar jantung daunnya tidak rusak. Semua orang setuju. Penghormatan surgawi Hao terkejut sekaligus senang. Kali ini, dia bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Dia akhirnya mendapatkan persetujuan dari Istana Miluo. Seberapa kuat mantra dan abijna Istana Miluo? Mu yang sangat dihormati di surga baru mulai bangkit setelah ia bersentuhan dengan mantra dan abijna Istana Miluo. Kultivasi dan kekuatannya jauh melampaui milikku. Jika aku mewarisi sepenuhnya warisan Istana Miluo, kecepatan kultivasiku hanya akan lebih cepat darinya. Tidak akan lebih lambat darinya. Ini adalah perubahan arus, atau perubahan arus. Dia yakin bahwa dirinya tidak lebih lemah dari yang lain. Yang kurang darinya hanyalah kesempatan. Sekarang, kesempatan itu akhirnya ada di depannya. Para peraih Dao dan Master Aula di ibu kota Giok memeriksa luka pedang di dahi Dewa Langit luas satu persatu, namun bahkan Tuan Muda Ling Xiao tidak menemukan sisa-sisa seni dewa, jadi wajar saja mereka tidak menemukan apapun. Semua orang memeriksa tubuh surgawi yang agung itu lagi, tetapi mereka juga tidak menemukan bahaya tersembunyi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada diri mereka sendiri. Pemuja surgawi langit luas tersenyum. Jangan khawatir, semuanya. Meskipun aku tidak berpartisipasi dalam pertempuran Sinhole, aku menyaksikan seluruh pertempuran. Pada saat itu, Tuan Muda ketujuh Qin Mu telah menghabiskan semua kemampuannya untuk menghancurkan Sinhole, jadi dia tidak memiliki kekuatan untuk menyerang Tuan Muda Ling Xiao. Pedangnya itu hanya gertakan. Saya harap begitu.
Semua orang meletakkan masalah itu dan membawanya ke gudang harta karun Dao Treasures of Miluo Palace, membiarkannya melihat, siapapun dapat mempelajari jalan, keterampilan, dan seni ilahi Miluo Palace. Rekan Daois Hao, buku-buku kuno di sini seluas lautan, jadi jangan ragu untuk merujuknya. Jika ada yang tidak Anda ketahui, jangan ragu untuk bertanya kepada kami. Pendeta Hao terkejut sekaligus senang. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berkata, bolehkah saya mempelajari kitab suci Tuan Istana Yiluo? Kepala Istana Huadu tersenyum dan berkata, Anda juga bisa mempelajarinya. Tidak hanya praktisi Istana Yiluo yang bisa mempelajari mantra dan abijna guru kami, tetapi semua orang juga bisa. Kitab suci Istana Yiluo tidak pernah menjadi rahasia. Dia menatap tajam ke arah Yang Mulia Hao, lalu berkata dengan penuh arti, namun, seberapa banyak yang dapat kau pelajari dan apakah kau dapat memahami misteri-misteri itu tergantung pada bakat dan pemahamanmu. Pemahaman rekan Daois Hao luar biasa, tetapi fondasinya tidak kokoh. Aku sarankan kau mulai dengan teknik-teknik rahasia dari para master dan praktisi istana dan membangun fondasi yang kokoh terlebih dahulu. Setelah fondasimu kokoh, kau dapat mempelajari teknik-teknik rahasia dari para master muda dan akhirnya bersentuhan dengan teknik-teknik rahasia gurumu. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk belajar. Kau dapat mempelajari teknik-teknik pamungkas guru secara langsung, kecuali jika kau memiliki kecerdasan dan pemahaman seorang master muda. Penghormatan surgawi Hao berkata dengan sungguh-sungguh, burung bodoh terbang lebih dulu. Aku bersedia berusaha lebih keras untuk mempelajari teknik-teknik pamungkas guru terlebih dahulu. Para penguasa istana lainnya terkekeh dan menuntunnya ke harta karun yang ditinggalkan oleh penguasa istana Miluo. Mereka meninggalkannya di sana dan pergi. Jantung Hao Tian yang sangat taat berdegup kencang. Keberuntunganku akhirnya datang. Mu yang sangat taat dapat menjadi tuan muda ketujuh hanya dengan memahami satu rune kekacauan primordial. Aku pasti akan melampauinya saat aku mendapatkan teknik pamungkas tuan istana Miluo. Dia membuka buku pertama. Halamannya terbuat dari emas suci seperti perahu emas. Kata-kata yang ditulis dalam rune kekacauan primordial terukir di atasnya. Pendeta surgawi Hao Tian menatapnya dengan mata terbuka lebar. Ia pusing dan tidak dapat mengerti sepatah kata pun. Agar dapat memahami kata-kata pada buku ini, dia harus memahami semua perubahan dalam rune kekacauan primordial sebelum dia dapat memahami kedalaman kata-kata itu. Informasi yang terkandung dalam salah satu kata di buku ini mungkin sebanding dengan informasi yang terkandung dalam Dao besar. Setelah waktu yang lama, pendeta surgawi Hao Tian meletakkan buku ini dan melihat buku-buku lainnya, tetapi semuanya sama. Dia sangat cerdas, tetapi dia tidak dapat mengerti sepatah kata pun. Aku tidak bisa memahami buku-buku Master Istana Miluo, jadi aku akan memilih yang terbaik kedua. Aku akan mempelajari teknik rahasia para Master Muda Istana Miluo. Ia menenangkan diri dan pergi ke buku yang ditinggalkan oleh Tuan Muda tertua. Ia membuka satu buku dan wajahnya langsung berubah hitam. Dia melihat bahwa Tuan Muda tertua sedang menulis keterampilan Tao dan abijna miliknya sendiri dalam bahasa yang sama dengan pemilik Istana Miluo. Wajah Hao Tian yang sangat terhormat kembali menjadi hitam ketika dia sampai pada buku milik Tuan Muda kedua Wuji. Tidak ada kata-kata di buku milik Tuan Muda kedua Wuji, hanya sekumpulan simbol yang sulit dipahami. Dia mendatangi buku yang ditinggalkan oleh Tuan Muda ketiga Ling Xiao dan membukanya. Buku itu berisi catatan Ling Xiao tentang keterampilan Tao dan abijna pemilik Istana Miluo. Akan tetapi, bahkan anotasinya pun tidak dapat dipahami. Hanya mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang rune kekacauan primordial paling dasar yang akan mampu memahami anotasi ini. Penghormatan surgawi, surga yang jernih, datang ke samping catatan kuno Tuan Muda keempat Zi Xiao. Catatan kuno Zi Xiao juga merupakan catatan tentang jalur, keterampilan, dan seni ilahi Tuan Istana Miluo. Dia sampai pada catatan kuno Tuan Muda kelima Wu Zong dan Tuan Muda keenam Zanji, dan semuanya sama. Penghormatan surgawi yang agung datang ke catatan kuno Tuan Muda ketujuh kekacauan dan ragu-ragu sejenak sebelum berpikir dalam hati, batu-batu gunung lain dapat menyerang batu giok. Meskipun Kinmu adalah musuh bebuyutanku, itu tidak menghentikanku untuk memahami teknik dan seni ilahinya. Dia membuka catatan kuno itu dan melihat bahwa tanda-tanda pada buku emas itu seperti gambar hantu dan jimat. Dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Mata surgawi yang agung berubah menjadi hitam. Tiba-tiba, tanda-tanda pada buku emas berubah dan menjadi kata-kata yang dapat dikenalinya. Itu adalah serangkaian angka yang akurat hingga tidak pada tempatnya. Lebih jauh lagi, angka-angka itu terus berubah. Pemuja surgawi Hao Tian menutup catatan kuno Kinmu dan merasa bingung. Tuan Muda benar-benar kacau, sulit dimengerti, aneh. Meskipun dia menutup buku emas itu,
rangkaian angka itu masih muncul di depan matanya. Pendeta surgawi Hao Tian mengusap matanya, tetapi rangkaian angka itu tampaknya telah tercetak di matanya. Angka-angka itu masih ada di sana, dan masih terus berubah. Mungkinkah Kinmu mengira aku akan membaca catatan kuno yang ditinggalkannya di waktu dan tempat ini, jadi dia menyergapku dengan seni ilahi di dalam buku? Itu tidak mungkin. Ia gelisah dalam hatinya. Rangkaian angka yang terus berubah tampaknya adalah waktu, jadi seharusnya merupakan satuan waktu. Di depan adalah tahun, diikuti oleh bulan. Dari bulan ke tahun, ada sistem ke-12, diikuti oleh matahari, dari hari ke bulan, semuanya dalam sistem desimal. Setelah hari, ada jam, sistem desimal, lalu sistem desimal. Begitu seterusnya hingga superposisi sistem desimal. Pergerakan karakter tampak tidak teratur, tetapi sebenarnya merupakan hasil perhitungan dalam sistem yang berbeda di setiap tahap. Karakter-karakter ini semakin berkurang. Apa yang akan terjadi jika semuanya menjadi nol? Penghormatan surgawi Hao Tian sedikit bingung. Jumlah tahunnya adalah 93. Dengan kata lain, setelah 93 tahun, semua angka di matanya akan kembali ke nol. Pemuja surgawi yang agung mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu dan pergi untuk melihat seni mutlak milik kepala aula. Namun, itu masih samar dan sulit dipahami. Pada akhirnya, ia hanya bisa sampai pada seni mutlak para praktisi Dao untuk mempelajari pemahaman mereka tentang rune kekacauan primordial milik kepala aula. Pada saat ini, Tuan Muda Ling Xiao telah tiba di zaman ke-10. Dia berdiri di hadapan malapetaka kehancuran zaman ke-10 dan melihat ke dalam sungai kekacauan. Di tengah sungai kekacauan, Tuan Muda Zi Xiao telah kembali ke masa ketika istrinya meninggal. Alam semesta sudah diambang kehancuran. Tepat saat malapetaka kehancuran akan meletus, dia dan istrinya berpelukan erat. Tuan Muda Ling Xiao menatap pemandangan ini dengan linglung. Dia tahu bahwa Zi Xiao telah mengulangi tindakan kelembutan terakhir ini berkali-kali. Setiap kali ia merindukan mendiang istrinya, ia akan selalu kembali ke tempat ini dan memasuki kesengsaraan kehancuran. Ia akan kembali ke dirinya sendiri dari zaman ke-10 dan memeluk istrinya tercinta. Kemudian, ia akan berjuang dan berjuang dengan sekuat tenaga, mencoba menyelamatkan segalanya. Namun, semuanya sia-sia. Kali ini, sama saja. Tuan Muda Ling Xiao tidak melanjutkan menonton. Dia juga menyerah pada rencananya untuk menghibur Zi Xiao dan pergi sendiri. Ada beberapa luka yang tidak dapat disembuhkannya. Zi Xiao, hanya dengan mengalahkan saudara ke-7 dan turun ke zaman ke-17 untuk meneruskan cita-cita guru, kau mungkin bisa menyelamatkan istrimu. Tuan Muda Ling Xiao berpikir dalam hati, sekarang, tidak seorang pun akan mengganggu hati Daomu. Aku harap kamu dapat menenangkan diri dan berjuang demi masa depan. Di mana Yang Mulia Surgawi Yue? Di atas kapal emas yang melintasi dunia, Lang Lang melihat ke sekeliling dan tidak dapat menemukan Yang Mulia Surgawi Yue, jadi dia bertanya dengan bingung. Hubungannya dengan Dewa Yue adalah yang terbaik, dan hubungan mereka juga yang terdalam. Mereka berdua sering bekerja sama untuk melawan musuh, tetapi dia tidak melihat Dewa Yue dalam pertempuran ini, jadi dia tidak bisa menahan rasa cemas. Yang Mulia Yue pergi ke alam semesta zaman ke-14, kata Kinmu dengan hangat. Di masa depan, aku akan kembali ke masa lalu dan menemuinya di sana. Lang Bao menatapnya dalam-dalam, tetapi dia tidak melanjutkan bertanya. Di sisi lain, Pak Tua tak terbatas dan Tuan Muda Wuji sempat mengatur napas dan bersembunyi untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Karena Pak Tua tak terbatas adalah pohon dunia, semua orang tahu di mana dia berada, tetapi tidak ada yang tahu di mana Wuji berada. 93 tahun telah berlalu tanpa seorang pun menyadarinya. Pada hari ini, istana leluhur ibu kota Giok menyerang orang-orang yang memiliki kedamaian abadi. Basis kultivasi penghormatan surgawi Hao meningkat pesat dan dia dipenuhi dengan keyakinan saat dia melawan Kaisar pendiri Qin Ye sendirian. Kaisar Qin Ye menatapnya dengan tatapan aneh dan menggelengkan kepalanya. Hao, waktu kematianmu telah tiba. Angka terakhir di depan pendeta surgawi Hao terus melonjak sebelum tiba-tiba kembali ke nol. Jantung Yang Mulia Surgawi Hao Tian berdebar kencang. Tidak ada orang lain yang tahu angka di matanya, tetapi Kaisar pendiri Qin Ye tampaknya dapat melihatnya. Sungguh aneh. Yang membuat jantungnya berdebar kencang adalah ketika angka di depannya berubah menjadi nol dan menjadi serangkaian simbol nol. Mungkinkah saat kematiannya benar-benar telah tiba? Kamu sudah mati. Aku tidak tertarik membunuh orang yang sudah mati. Kaisar Qin Ye yang merupakan pendiri negara menyarungkan pedangnya dan berbalik, dengan punggung menghadapnya, dia berjalan ke medan perang lainnya. Dulu aku mengira bahwa semua pahlawan di dunia ini hanyalah Ye dan Haur. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku bangkit kembali, kau sudah begitu tak tertahankan.
Ketika aku ingin membunuhmu secara pribadi, kau sudah menjadi orang mati. Penghormatan surgawi Hao Tian menjadi marah. Apa maksudmu kau sudah mati? Qin Ye, aku masih hidup dan sehat. Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah seni ilahi muncul entah dari mana dan menghantam tubuh jasmaninya. Kekuatan seni ilahi ini sangat hebat, dan muncul entah dari mana. Tanpa peringatan apapun, seni itu mengenai dahinya, dan itu adalah luka pada pedang Qinmu yang ditinggalkan 93 tahun yang lalu. Kepala yang mulia surgawi meledak dengan keras, dan dia diizinkan menggunakan kekuatannya untuk menjadi Dao. Dia juga telah berkultivasi dengan tekun selama bertahun-tahun, memahami pemahaman rune kekacauan primordial oleh praktisi Dao Istana Mikrov, tetapi dia masih tidak dapat memblokir kekuatan serangan ini. Kepala Hao, sang dewa surgawi, hancur berkeping-keping, dan roh primordialnya terlempar keluar dari tubuhnya. Dia tidak dapat menahan keterkejutan dan kemarahannya. Roh primordialnya juga terluka. Akan tetapi, bagaimana mungkin makhluk sekuat dia bisa mati begitu saja? Langitnya yang agung telah muncul, pohon daunnya telah terbentuk, dan buah daunnya telah lahir. Meskipun serangan ini sangat kuat, tetap saja tidak dapat merenggut nyawanya. Apakah ini semua yang dimiliki Tuan Muda Ketujuh? Tepat saat dia hendak meregenerasi tubuh fisiknya, kemampuan ilahi yang muncul entah dari mana tiba-tiba menutupi langit dan menutupi bumi. Ada puluhan ribu kemampuan ilahi dan mantra dari semua jenis praktisi Dao. Mereka terus berubah dan menenggelamkannya. Tak satu pun dari kemampuan ilahi ini diulang. Setiap kemampuan ilahi mengandung pencapaian tertinggi dari Dao Agung. Ada begitu banyak Dao Agung sehingga bahkan Tuan Muda Istana Yiluo tidak dapat mengenalinya, apalagi pemuja surgawi Hao Tian. Ledakan, langit yang luas dan suci telah hancur, buah Dao hancur, pohon Dao hancur, dan roh primordial berubah menjadi abu. Tubuh jasmani mereka dimusnahkan oleh seni ilahi yang menghapus langit dan bumi, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Seni dewa itu bukan seni dewa Qinmu, tetapi berasal dari Pak Tua Wuya. 93 tahun yang lalu, dalam pertempuran Xinhole, Pak Tua Wuya menyerang Qinmu. Pohon dunia memiliki puluhan ribu buah dao yang tergantung di atasnya, dan cabang-cabangnya menari-nari di udara. Mereka berubah menjadi lengan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebarkan seni ilahi agung dari praktisi Dao Tengah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika seni Dewa Agung ini menyerang Qinmu, mereka dihalangi oleh seni Dewa 36 surga alam Dao yang belum lengkap milik Qinmu dan jatuh ke dalam 16 sungai kekacauan. Seni ilahi agung milik Pak Tua Wuya akan melewati sungai kekacauan satu demi satu dalam perjalanan waktu yang panjang, melewati lorong waktu yang tak berujung dan datang ke sisi Qinmu satu demi satu. Namun, Qinmu tidak memiliki kesabaran untuk menghadapinya satu persatu. Jadi, ketika dia menempa roda surgawi 6 jalur dengan batu kekacauan, bersama dengan pedang yang menusuk Tuan Muda Ling Xiao, dia telah mengirimkan semua seni ilahi Pak Tua Wuya ke masa kini 93 tahun kemudian. Seni beladiri milik Pak Tua tak terbatas akan muncul di tempat di mana pedang Tuan Muda Ling Xiao terluka 93 tahun kemudian. Jika Tuan Muda Ling Xiao terus mengendalikan tubuh jasmani yang mulia surgawi yang luas, tentu saja akan mudah untuk menghadapinya. Bagaimanapun, orang tua yang tak terbatas telah terperangkap dalam jurang besar reruntuhan yang kembali 93 tahun yang lalu, dan kultivasinya telah sangat rusak, jadi ancamannya tidak tinggi. Tetapi jika itu adalah hamparan surgawi yang luas, itu benar-benar akan menjadi saat kematiannya. Sekalipun bakatnya tinggi, dia bahkan tidak dapat menghalangi satu pun gerakan dari seni beladiri Old Man Boundless yang telah mencapai kesempurnaan. Tuan Muda Ling Xiao dan semua orang di Istana Miluo tidak dapat melihat niat membunuh yang tersembunyi di pedang Qinmu karena mereka baru saja bersentuhan dengan seni bela diri dewa seperti milik Qinmu dan belum mengetahui kedalamannya. Sebaliknya, Kaisar pendiri Qin Ye telah membantu Qinmu menyempurnakan alam Dao surga ke-36 bersama dengan Lan Yutian dan yang lainnya, jadi dia memiliki pemahaman mendalam tentang seni suci ini. Oleh karena itu, ketika Kaisar Qin Ye yang pertama kali mendirikan negara menghadapi Khalifah di surga yang maha agung, dia langsung melihat bahwa ajalnya telah tiba, dan dia tidak berminat untuk menyainginya. Kaisar Qin Ye yang merupakan pendiri negara menoleh ke belakang dan melihat tubuh dan jiwa surgawi yang agung hancur. Hatinya hancur. Suatu era telah berakhir dengan kematian surgawi yang memuliakan surga yang luas. 10 orang dewata telah menjadi sejarah. Di masa lalu, dia pernah bersaing dengan 10 orang dewa yang sangat dihormati untuk mendapatkan kebijaksanaan dan keberanian dalam menaklukkan dunia. Namun kini, 10 orang dewa yang sangat dihormati itu semuanya telah berubah menjadi debu. Di depannya, Qinmu tengah bertempur melawan prajurit Dao Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat. Lang Bao, Tai Si, Kaisar pendiri Ye Yue,
dan yang lainnya juga tengah bertempur dalam pertempuran berdarah. Qin Ye menghunus pedangnya dan menyerbu ke medan perang. Musuh Eternal Peace bukan lagi 10 orang terhormat surgawi, dan sekarang, musuh itu bahkan lebih kuat dan lebih sulit dihadapi. Namun, dia masih harus membawa pedangnya, bukan untuk apapun selain untuk melindungi desa yang riang di dalam hatinya. Kematian Hao, yang mulia surgawi, hanyalah gelombang kecil dalam pertempuran perangkap binatang di Istana Leluhur. Kematiannya hanya membuat Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat Istana Miluo menghela napas dalam penyesalan dan melupakannya. Dan pertarungan ini hanyalah pertarungan biasa dalam pertempuran perangkap binatang di Istana Leluhur. 3000 tahun berlalu, dan Qin Fengqing dan Xing An kembali menjadi dao di Istana Leluhur. Dengan demikian, Lan Yutian meninggalkan Istana Leluhur, dan Zhu Santong mengikutinya kembali ke dunia asal. Tidak lama kemudian, Zhu Santong membawa sekelompok ahli perdamaian abadi ke Istana Leluhur. Mereka melanjutkan pembelajaran berdasarkan pengalaman ini. Seiring berjalannya waktu, situasi di Istana Leluhur menjadi semakin berbahaya. Pria tua Wuling dan Tuan Muda Wuji muncul, mengganggu situasi di Istana Leluhur. Kultivasi Qinmu menjadi semakin kuat dan menjadi andalan Istana Leluhur. 3000 tahun kemudian, Gong Sun Fu, Pangeran Yuming, dan leluhur Dao juga menjadi Dao. Kaisar pendiri Qin Ye meninggalkan Istana Leluhur dan kembali ke tanah airnya. Zhu Santong mengikutinya ke dunia asal. Putra mahkota Yuming menjadi Dao, dan dia pergi ke dunia asal untuk menemukan orang tuanya yang bereinkarnasi. Dia mengajar Kaisar bela diri Xuan dengan baik sebelum mengirim mereka ke Istana Leluhur. 3000 tahun kemudian berlalu, dan Kaisar Ming dan Kaisar Merah menjadi Dao di Istana Leluhur. 3000 tahun kemudian berlalu, dan Kaisar pendiri Yiyue, kepala desa Sumuza, dan nenek si Yuyu menjadi Dao. Dalam 3000 tahun berikutnya, ada orang-orang yang menjadi Dao satu demi satu, seperti Kaisar Selatan, Hua Xuanxiu, Wei Suifeng, Jiang Yunjian, dan akhirnya, Zhu Santong, Dongyang, dan sisanya juga menjadi Dao. Orang-orang di sekitar Qinmu berubah-ubah, dan banyak dari mereka kembali ke Istana Leluhur untuk menyampaikan apa yang telah mereka pelajari, mempelajari hasil reformasi perdamaian abadi, dan mendidik keturunan mereka. Satu-satunya yang tidak pergi adalah Ling Yuxiu dan Lang Bao. Kemudian, Naga Kilin, Long Pi, datang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Long Pi juga pergi. Setelah beberapa tahun yang tidak diketahui, Tuan Pedagang yang telah bereinkarnasi datang, dan Kaisar Yan Feng juga datang. Mereka tidak pergi setelah datang ke sini. Sang penguasa pedagang yang bereinkarnasi telah melupakan penderitaan di kehidupan sebelumnya dan tidak pernah membangkitkan kenangan di kehidupan sebelumnya. Sekarang dia adalah seorang pemuda yang sangat ceria yang selalu memiliki sikap yang mengagumkan dan optimis. Akhirnya, Lang Xi mengucapkan selamat tinggal pada Qinmu dan berkata, "Bayi suci, aku berencana untuk pergi." Qinmu sedang mengolah platform lotus reruntuhannya yang kembali ketika dia mendengarnya dan mengangkat kepalanya. Ada sedikit keraguan dalam tatapannya ketika dia menatapnya. "Bayi suci, aku dulu serakah dan memurnikan kesadaran ilahi kaisar tertinggi untuk kepentinganku sendiri. Selama kurun waktu yang panjang ini, aku telah melihat banyak orang mencapai Dao dan menemukan jalan mereka sendiri untuk membudidayakan bunga Dao dan buah Dao. Namun, aku tahu bahwa jalanku telah habis dan aku tidak dapat maju lebih jauh lagi." Lang Bao berkata dengan lembut, "Setelah aku kembali ke kedamaian abadi, aku akan bereinkarnasi. Tidak banyak pencipta, jadi aku mungkin tidak bereinkarnasi menjadi seorang pencipta. Aku mungkin menjadi monster di hutan, ikan di air, atau wanita dari ras manusia. Kurasa aku akan menjadi seperti Tuan Sang dan tidak akan membangkitkan ingatan dari kehidupanku sebelumnya. Kalau tidak, ras pencipta akan menjadi belenggu di jalanku." Qinmu berdiri dengan tatapan rumit. "Apakah kamu akan kembali?" "Mungkin tidak." Lang Bao tersenyum. "Bayi suci, bisakah kau tinggalkan lukisan lain untukku?" Qinmu mengeluarkan kertas, tinta, dan batu tinta. Dia menatap wanita yang dia sukai sebelumnya dan tidak dapat menulis untuk waktu yang lama. Lang Bao akhirnya pergi dengan sebuah lukisan. Setelah kembali ke klan penciptanya, dia melahirkan seorang anak 2 tahun kemudian dan menamainya si Qin. Namun, dia tidak bereinkarnasi seperti yang dia katakan kepada Qinmu. Sebaliknya, dia mengajari si Qin dengan saksama dan mendidiknya dengan sepenuh hati, mengajarinya untuk menjadi Raja Dewa generasi baru Sang Pencipta. Jiang Baigui datang mengunjunginya dan mengamati si Qin cukup lama sebelum bertanya, siapa ayahnya. Lang Bao tersenyum, dia tidak menjawab. Kesuburan Sang Pencipta sangat rendah, itulah sebabnya dia memuja permaisuri saat itu dan berdoa agar memiliki lebih banyak anak. Namun, si Qin akan menjadi spesies yang berbeda.
Dia akan memperkuat ras pencipta sehingga ras kita tidak akan hilang dari sejarah. Jiang Baigui terdiam sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewi Raja, Anda tersentuh. Teknik kultivasi Anda telah rusak. Teknik kultivasi Anda tidak memiliki emosi dan miskin. Ketika Anda memiliki perasaan dan teknik kultivasi Anda rusak, teknik kultivasi Anda akan hilang. Terlepas dari apakah itu indera ketuhanan Anda atau Yuan Qi, mereka akan terus melemah. Saya dapat merasakan bahwa kultivasi Anda tidak maju tetapi malah mundur. Meskipun Sang Pencipta memiliki umur panjang, kultivasi Anda secara bertahap akan memburuk dan Anda perlahan-lahan akan menjadi tua. Anda harus bereinkarnasi. Saya akan mengatur reinkarnasi Anda. Tidak, Lang Bao tersenyum dan berkata, saya telah mencari masa depan ras kreator sepanjang hidup saya. Ketika saya hamil, berbagai macam emosi datang kepada saya. Baru pada saat itulah saya merasa bahwa saya adalah orang biasa. Saya tidak ingin si Qin tidak mengenal ayah atau ibunya. Saya akan melihatnya tumbuh dewasa. Jiang Baigui memiliki tatapan rumit di matanya saat dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lang Bao mengirimnya keluar dari wilayah Sang Pencipta. Jiang Baigui berbalik dan menatap wanita aneh ini. Tiba-tiba, dia bertanya, siapa ayahnya? Jika kamu tidak mau memberitahuku, bisakah kamu memberitahuku berapa lama waktu yang dibutuhkan Sang Pencipta untuk berubah dari hamil hingga melahirkan? Lang Bao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, ayahnya hanyalah orang biasa. Jiang Baigui pergi dengan penyesalan. Sekalipun dia punya beberapa tebakan, dia tidak berani memastikannya. Ketika wajah Lang Bao menua dan ia berubah menjadi debu, mungkin tidak seorang pun akan pernah mengetahui rahasia ini. Ketika Jiang Baigui kembali ke Eternal Peace, tidak perlu lagi baginya untuk secara pribadi memimpin reformasi di Eternal Peace. Eternal Peace telah membentuk tren yang penuh tekad dan giat, dan Eternal Peace saat ini benar-benar berbeda dari masa lalu. 40.000 tahun telah berlalu, tetapi apakah dia masih berada di istana leluhur? Jiang Baigui mengangkat kepalanya dan melihat ke langit sambil bertanya dengan suara rendah. Bintang-bintang di langit semakin banyak. Itu adalah perluasan bintang-bintang yang disebabkan oleh semakin melimpahnya kiroh dan energi roh. Kiroh dan energi roh yang tertumpah dari istana leluhur telah tumbuh di semua dunia di dunia. Pria itu tidak pernah kembali. Di langit kedamaian abadi, bulan yang terang terlihat samar-samar. Ada seorang wanita di istana bulan yang juga akan melihat ke arah istana leluhur dari waktu ke waktu. Seiring berjalannya waktu, ketiga pahlawan reformasi telah menjadi legenda kuno. Kaisar Yan Feng dan Jiang Baigui telah memulai reformasi perdamaian abadi di tempat yang kecil, dan Qin Mu telah keluar dari reruntuhan besar dan memasuki perdamaian abadi. Dengan terbentuknya aliansi surga dan serangan surga tinggi, malapetaka pertama perdamaian abadi, sejarah ini begitu kuno sehingga membuat ingatan orang-orang yang mengalaminya menjadi kuning. Sekalipun kejadian-kejadian itu masih terpatri dalam ingatan mereka, suara-suara, senyuman-senyum, dan wujud orang-orang itu dalam ingatan mereka sudah tidak jelas lagi. Sebagai Kaisar Surgawi pertama, Kaisar Yan Feng telah pergi ke istana leluhur. Bahkan kepala Santo Jiang Baigui tidak terlihat, dan aula para Santo masih berdiri di langit di atas Sanjing. Namun, hanya ada sedikit jejak orang suci ini di aula tersebut. Adapun Yang Mulia Surgawimu, yang seorang diri mendukung reformasi perdamaian abadi, dia tidak pernah kembali sejak dia memasuki istana leluhur dan menyegelnya. Sesekali, akan ada orang-orang yang kembali dari istana leluhur. Akan ada orang-orang yang telah mencapai Dao, dan akan ada juga orang-orang yang tidak dapat mencapai Dao. Mereka akan menceritakan kepada dunia tentang pertempuran di istana leluhur dan pertempuran yang menggetarkan jiwa. Awalnya, masyarakat merasa bahwa pertempuran ini masih sangat baru. Sebagian dari mereka merasa darah mereka mendidih dan berharap dapat segera terbang untuk bertempur bersama para senior. Ada pula yang menghela napas dalam-dalam untuk mengenang para senior yang telah gugur dalam pertempuran. Namun kemudian, setelah mendengar begitu banyak cerita, mereka tidak peduli lagi. Bagaimanapun, perang di istana leluhur masih berlangsung. Mereka telah bertempur sejak era legenda, dan bahkan sekarang, masih belum ada hasil. Di masa depan, mereka mungkin masih akan terus bertempur. Mereka merasa bahwa perang di istana leluhur tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu hanya bisa dijadikan topik pembicaraan setelah makan malam. Kehidupan manusia lebih agung daripada surga, para dewa digunakan oleh manusia, dan orang-orang digunakan setiap hari untuk Dao. Ini adalah kriteria untuk reformasi perdamaian abadi, tetapi masih ada saat-saat selama periode waktu ini. Ketika sejuta tahun sejarah berlalu, sang penerus tidak dapat lagi mengingat mengapa para senior di masa lalu telah menetapkan kriteria reformasi seperti itu. Ada orang-orang yang ditelan oleh kekuasaan,
dipengaruhi oleh keinginan, dan mulai membusuk. Satu persatu kaisar surgawi mencabut kekuasaan mereka dan pergi ke istana leluhur. Ketika itu adalah kaisar surgawi ke-32, ada fenomena kekuasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika itu adalah kaisar surgawi ke-45, dia benar-benar mencoba untuk mendorong keluarga ke dunia. Pada akhirnya, Kaisar Yan Feng dan selusin kaisar surgawi yang sudah pensiun bergegas datang dari istana leluhur untuk mengakhiri lelucon ini. Sejak saat itu, Tuhan hanyalah sebuah posisi. Ada peredaran dao surgawi di atas, hitungan bumi dan 6 jalur reinkarnasi di bawah, dan para praktisi dao serta kaisar surgawi mengatur semua dunia di alam semesta dengan cara yang tertib. Setelah kejadian ini, legenda istana leluhur kembali menjadi perbincangan. Bagaimanapun, legenda tentang belasan kaisar surgawi yang kembali dari istana leluhur untuk memadamkan pemberontakan benar-benar spektakuler dan mengejutkan. Tidak ada kekurangan makhluk kuat di berbagai alam. Mereka pergi mencari lokasi istana leluhur, tetapi mereka melihat fenomena yang luar biasa di sana. Mereka sama sekali tidak dapat memasuki istana leluhur. Setelah beberapa tahun berlalu, istana leluhur perlahan-lahan dilupakan oleh orang-orang. Sekelompok demi sekelompok elit baru melangkah ke panggung, memamerkan sikap heroik mereka di berbagai alam surga. Hubungan antara istana leluhur dan dunia Yuan juga berangsur-angsur menjadi jarang. Di masa lalu, ada praktisi Dao yang kembali dari istana leluhur 3.000 tahun yang lalu. Kemudian, menjadi 4.000 tahun, 5.000 tahun, dan kemudian menjadi 10.000 tahun, 20.000 tahun. Setelah miliaran tahun berlalu, langit berbintang menjadi semakin luas dan tak terbatas. Langit baru muncul, dan dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga semakin jauh. Dunia Yuan juga menjadi lebih besar, dan menjadi sulit untuk pergi ke istana leluhur. Perang di istana leluhur tidak ada hubungannya dengan rakyat. Kebanyakan orang tidak tahu bahwa masih ada pertempuran berdarah yang terjadi di sana. Mereka tidak peduli tentang hal ini. Mereka tidak tahu mengapa orang-orang ini berperang, mengapa mereka berperang, dan mengapa mereka mati. Mereka tidak peduli apakah para prajurit di sana hidup atau mati. Para pendahulu itu ibarat bintang-bintang di langit malam, tergantung sangat tinggi dan jauh. Hanya kedamaian abadi, mereka yang telah mengasingkan diri atau mereka yang telah menjadi penganut Tao, yang masih prihatin terhadap perang di istana leluhur dan bertanya kepada orang-orang yang telah kembali dari istana leluhur untuk mengetahui kabar tentang orang tersebut. Dia sudah ada di sana selama 1.000.000 tahun, kan? Di mana dia masih menjaga? Benar sekali, 1.000.000 tahun adalah sejarah Long Han, Qiming, Kaisar Agung, Kaisar Pendiri, dan perdamaian abadi. Dia benar-benar bertahan begitu lama. Dia berkata bahwa ketika jumlah praktisi Dao dalam perdamaian abadi mencapai tingkat tertentu, akan ada pertempuran yang menentukan. Pada saat itu, dia akan kembali. Dia telah menjaga istana leluhur selama puluhan juta tahun, kan? Dia belum menyelesaikan perang di istana leluhur. Ya, bahaya tersembunyi di istana leluhur terlalu besar, dan dia tidak dapat melarikan diri darinya sekarang. Kekuatan Wuji telah tumbuh lagi, dan kekuatan lelaki tua Wuya telah meningkat. Ada perubahan lain di istana leluhur. Istana-istana berharga Tuan Muda telah turun, dan ada beberapa Master Aula lagi. Dia berkata bahwa dia akan kembali. 100 juta tahun telah berlalu, dan dunia telah berubah total. Apakah dia masih menjaga di sana? Ya, dia masih berjaga di sana, menekan Wuji dan Wuya. Terakhir kali, dia pergi ke istana leluhur, ibu kota Jade, dan memasuki istana Ling Xiao yang berharga. Kekuatannya telah menjadi lebih kuat, dan dia memberitahu kami dengan gembira bahwa hari kepulangannya tidak lama lagi. 1 miliar tahun telah berlalu, kapan dia akan mempersiapkan diri untuk pertempuran terakhir? Kapan dia akan kembali? Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Wuya tidak perlu ditakuti, dan kedua tuan muda itu tidak akan bisa turun sepenuhnya. Namun, jumlah praktisi Dao di Eternal Peace masih terlalu sedikit, dan itu tidak cukup untuk melawan mereka. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. 3,5 miliar tahun telah berlalu, dan 100 negara di dunia bagaikan perubahan dunia. Perubahannya begitu besar sehingga bahkan para praktisi Dao yang telah mengabdikan diri untuk memahami Dao akan merasa asing setelah terbangun dari pengasingan mereka. Langit berbintang menjadi lebih luas, dan 4 langit ekstrim semakin jauh dari dunia asal dan dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga. Suandu menjadi lebih tinggi, dan area yang dicakup Yudu menjadi lebih luas. Bahkan Pangeran Bumi Qin Fengqing dan Yang Mulia Yuyu menjadi sangat sulit untuk mengatur alam semesta Hades yang begitu luas. Mereka pertama-tama membagi alam semesta Hades menjadi 4 wilayah, menciptakan 4 roda surgawi lainnya dari 6 jalur, membangun 4 kuil Dao besar, dan mendirikan 4 kuil Hades. Kemudian,
alam semesta Hades menjadi lebih luas, dan keempat wilayah itu juga sulit diatur. Keempat kuil Hades secara bertahap menjadi 10 kuil Hades. Di masa depan, seiring berkembangnya alam semesta, ada kemungkinan kuil-kuil Dao lainnya akan didirikan. Pada hari ini, seorang utusan dari istana leluhur datang ke dunia Yuan untuk menemui Su Senghua dan Lan Yutian. Ia berkata, "Yang mulia, mohon kumpulkan semua peraih Dao dan kembalilah ke istana leluhur." Su Senghua dan Lan Yutian sangat gembira. Meskipun hati Dao mereka telah mencapai alam surgawi ke-40, mereka tidak dapat menenangkan pikiran mereka. Kedua leluhur Dao itu berjalan keluar dari aula Dao kuno. Riak-riak Dao besar menyebar dari aula tersebut. Riak-riak itu seperti getaran ruang. Meskipun kedengarannya sangat menakutkan, dunia sama sekali tidak menyadarinya. Riak Dao agung menyebar ke seluruh dunia Yuan dan ke surga lainnya. Dunia Yuan, Xuandu, Hades, surga kuadrupole, dan semua dunia lainnya di alam semesta. Ada yang telah terbangun dari tidurnya. Ada yang telah terbangun dari tidurnya. Ada yang telah bersembunyi di gunung-gunung terkenal. Ada juga yang menjadi pedagang asongan dan pion, ada yang memimpin kereta dan menjual bubur kertas. Ada juga yang bekerja di pabrik. Mereka semua mengangkat kepala dan merasakan panggilan dari dua leluhur Dao. Mereka yang berkuasa meletakkan kekuasaan mereka dan menyerahkannya kepada penerus mereka. Mereka yang berkeluarga menata keluarga mereka dan mengemasi barang-barang mereka. Mereka yang sendiri mengundurkan diri dan menggantungkan stempel resmi mereka di plakat pintu kediaman resmi. Kebanyakan orang telah melupakan istana leluhur, tetapi mereka masih ingat bahwa mereka mengetahui tentang perang di istana leluhur dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di sana. Karena orang itu telah memanggil mereka, mereka akan mengesampingkan semuanya dan menuju ke istana leluhur. Dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta sangatlah jauh. Akan butuh waktu bertahun-tahun bahkan jika mereka berjalan di jembatan psionik. Para praktisi Dao ini melepaskan jimat Dao mereka sendiri dan melakukan perjalanan melalui kekosongan alam semesta dengan Dao mereka sendiri untuk bergegas ke dunia asal. Mereka akan bertemu dengan sesama penganut Tao. Dalam perjalanannya, tak dapat dielakkan bahwa hal itu akan menggemparkan dunia, menyebabkan munculnya berbagai fenomena aneh di berbagai dunia di alam semesta. Orang-orang tidak dapat menahan rasa terkejut. Mereka berlarian untuk memberitahu bahwa mereka telah melihat legenda hidup, legenda hidup. Su Senghua dan Lan Yutian menunggu dengan tenang. 2 hari kemudian, pohon-pohon dunia tumbuh dari tanah di sekitar kuil Tao tempat mereka berada, dan segala macam buah Dao menerangi langit dunia asal. 100 hari kemudian, pepohonan dunia menjadi hutan. Setahun kemudian, hutan pohon dunia terbentuk di sekitar kuil Tao. Di bawah pohon-pohon dunia terdapat tokoh-tokoh suci, para elit dari berbagai dunia dalam 3,5 miliar tahun terakhir. Berbagai Dao agung mereka membuat seluruh dunia Yuan tampak seperti batu permata paling cemerlang di alam semesta, dan berwarna-warni. Kedua leluhur itu menunggu selama 100 tahun, dan semua praktisi Dao di berbagai dunia di alam semesta berkumpul di sini. Hati Lan Yutian melonjak ketika dia melihat pemandangan yang begitu spektakuler. Ini adalah hasil dari orang tersebut yang menggunakan 3,5 miliar tahun waktunya untuk memperjuangkan alam semesta ke-17. Pada akhirnya, ribuan kata di dada Lan Yutian hanya berubah menjadi satu kalimat. Ke istana leluhur. Tentara pencapaian Dao ini mengikuti Lan Yutian dan Su Senghua ke istana leluhur dengan cara yang luas dan perkasa. 3,5 miliar tahun. Lan Yutian bertanya pada Su Senghua. Ya, Su Senghua mengangguk. Acuh tak acuh seperti sebelumnya, 3,5 miliar tahun. Namun, matanya penuh dengan gairah yang sulit ditekan. Apakah dia masih di sana? Tanya Lan Yutian. Su Senghua berkata, masih di sana. Qin Fengqing mengikuti mereka. Setelah hening sejenak, dia bertanya, apakah ini akan menjadi pertempuran terakhir? Itu mungkin. Su Senghua berkata, mungkin ini pertempuran terakhir, atau mungkin ini hanya permulaan. Bagi kami, ini adalah pertempuran terakhir. Baginya, ini mungkin adalah permulaan. Dia berhenti sebentar, Zhan Yan tersenyum. Dia orang yang tidak bisa diam. Ada yang menyebutnya Rusa Roe yang konyol. Dia konyol dan ingin tahu tentang segalanya. Saya juga heran dia bisa tinggal dengan aman di istana leluhur dan menekannya begitu lama. Yang lain bilang dia tidak punya kesabaran, tapi dia juga tidak punya. Namun, kali ini, kesabarannya lebih lama dari orang lain. Bagaimana dia bisa datang ke sini selama bertahun-tahun ini? Kaisar Qinye mengikuti mereka dan bertanya, setelah aku kembali dari istana leluhur, aku jarang melihatnya. Apakah kalian pernah ke istana leluhur? Dia tidak mengizinkan kami kembali karena takut membuat ular itu waspada. Su Senghua menggelengkan kepalanya. Kami juga belum kembali.
Xing An membawa peti itu dan berjalan mendekat. Di dunia ini, selain kita, hanya sedikit orang yang mengenalnya. Jiang Baigui berjalan mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah cukup kita saling mengenal. Xing An meliriknya. Kedua orang suci itu tidak berhubungan baik satu sama lain. Tatapan mata Jiang Baigui mencari-cari di antara para praktisi Tao, dan akhirnya dia menemukan seseorang. Dia melangkah maju dan bertanya, Patriark Pencipta Sikin, di mana ibumu? Umur hidup ibu telah habis ketika aku menjadi seorang Taois. Wajah Patriark Sikin muram. Dia berkata, aku mengatur agar dia bereinkarnasi, tetapi dia tidak ingin membangkitkan kehidupan sebelumnya. Dia bersedia menjadi kehidupan yang benar-benar baru. Aku sering pergi menemuinya, dan dia hidup dengan baik sekarang. Dia tidak mengenalku lagi. Dia membawa sebuah lukisan di punggungnya dan berkata bahwa sebelum Lang Zhen meninggal, dia memintanya untuk membawa lukisan ini untuk menemui orang di istana leluhur. Bolehkah aku melihatnya? Tanya Jiang Baigui. Patriark Sikin menurunkan lukisan itu dan menyerahkannya kepadanya. Jiang Baigui membuka lukisan itu. Ada sebuah danau giok di dalam lukisan itu. Ada bunga-bunga di danau itu. Di sampingnya ada seekor ular hijau besar yang divisualisasikan dengan indera spiritual. Kepala ular hijau itu sangat lebar. Lang Bao berdiri di atas kepala ular itu. Ekspresinya tidak dingin dan muram, tetapi memiliki sifat pemalu seperti gadis muda. Di sampingnya, seorang pemuda membayangkan setangkai bunga dan memberikannya padanya. Jiang Baigui menutup lukisan itu dan mengembalikannya kepada pemimpin klan Sikin. Setelah beberapa saat, Jiang Baigui mengangkat kepalanya dan berkata, jika surga memiliki cinta, surga akan menjadi tua. Raja Dewa memilih untuk menjadi tua dan tidak boleh mengganggunya.